Sesungguhnya hidup ini tidaklah terlepas dari risiko. Bahkan bertindak melakukan kehendak Tuhan juga bukan berarti hidup bebas dari risiko. Namun di dalam tindakan iman itu tersedia mujizat Tuhan. Ada 3 sikap hati yang diperlukan guna mengalami mujizat Tuhan tersebut. 3 sikap hati yang akan mengakibatkan saudara mengalami uluran tangan Tuhan sehingga saudara dapat berjalan di atas kemustahilan. Kuasa Allah tidak terbatas dan mujizatnya tetap tersedia bagi hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari kita terus menyegarkan rohani kita dengan mengikuti pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi di Jalan Pasir Koja 58, Bandung. Selain itu, Anda juga dapat mengikuti doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara, yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya, namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 841 765. Bila Anda memiliki beban doa, Anda dapat menuliskan dan mengirimkannya ke nomor WA yang tertera di layar. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan kita. Mari kita sama-sama nyanyikan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menyembuhkan sukacita. Dalam Tuhan berlimpah, berlimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Mari sarukan. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita. Dalam Tuhan berlimpah, berlimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari yang percaya kita sama-sama katakan. Sukacita dalam Tuhan berlimpah, berlimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Sukacitamu, sukacita dalam Tuhan berlimpah, berlimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin.
segenap hati Tuhan, persembahkan yang terbaik, persembahkan tubuh, jiwa, dan rohku hanya untukmu, hanya untukmu. Kami berserah, kami berserah, sujud di bawah kaki. Oh, kami berserah, kami bersujud. Oh, sungguh kami katakan, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang jiwaku, kami berikan yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu, kami relakan segalanya. Hanya yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Oh, segenap hati, senap hatiku dan senap jiwaku. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Sesungguhnya hidup ini tidaklah terlepas dari risiko. Entah bertindak melakukan sesuatu, ataupun berdiam diri tidak mengerjakan apa-apa, tetap saja kita akan menghadapi risiko. Sebagai contoh, bertindak yaitu pergi keluar rumah. Kita akan menghadapi risiko terserempet mobil, risiko terpleset karena jalan yang licin, risiko terhambat karena mobil yang kita kendarai mengalami ban kempis, dan berbagai macam risiko yang tidak terhitung jumlahnya. Kalau begitu, apakah sebaiknya kita berdiam diri saja di dalam rumah dan tidak mengerjakan apa-apa? Tentu saja tidak. Sebab seperti yang telah saya kemukakan di awal tadi, dengan tidak mengerjakan apapun bukan berarti kita akan terhindar dari risiko. Tetap saja kita akan menghadapinya, walaupun bentuknya bisa jadi berbeda dengan risiko yang akan kita hadapi kalau kita berada di jalan. Sebagai contoh adalah apa yang dialami oleh salah seorang staf gereja kita beberapa waktu yang lalu. Ketika pulang dari mengikuti acara di gereja dan masuk ke dalam kamarnya di mes, staf tersebut merasa terkejut. Ia dapati bahwa plafon di atas kamarnya dalam keadaan ambruk. Balok-balok atap di atas kamar itu runtuh dan jatuh menimpa meja kerja serta tempat tidurnya. Nampaknya balok-balok kayu itu telah lapuk karena dimakan oleh rayap, dan hal itu tidak diketahuinya karena tertutup oleh plafon. Beruntung saat musibah itu terjadi, ia sedang berada di luar mes. Kalau saja saat itu ia sedang berada di dalam kamarnya,
dapat diperkirakan minimal ia akan mengalami luka-luka yang sangat serius. Artinya, dengan tetap tinggal di dalam kamar dan tidak melakukan apapun juga, bukan berarti kita akan terhindar dari risiko. Di mana saja dan kapan saja, hidup ini tidaklah terlepas dari risiko. Bahkan bertindak melakukan kehendak Tuhan juga bukan berarti kita akan terbebas dari risiko kesulitan. Tetap saja ada kesukaran yang mungkin akan kita alami. Hanya saja apabila kita berjalan di dalam kehendak-Nya, maka di balik risiko kesulitan tersebut sesungguhnya sedang menanti kuasa Tuhan yang akan diulurkannya guna menolong kita tepat pada waktunya. Dan karena kuasa Tuhan bersifat tidak terbatas, maka kalaupun kesukaran itu sedemikian besarnya sehingga melampaui kemampuan manusia untuk mengatasinya, justru di saat itu kita akan melihat kuasa Tuhan yang membuahkan mukjizat dalam hidup kita. Hal tersebut dikemukakan oleh Zig Ziglar, seorang pembicara motivasional yang sangat terkenal, sebagaimana yang dikutip dalam bukunya yang berjudul The One Year Daily Insights with Zig Ziglar. Di dalam buku tersebut ditulis apa yang ia katakan, yaitu when we take action, we take risk. With the risk, however, comes the opportunity to see God do amazing things. And seeing God work is the greatest thrill in our life. Ketika kita bertindak, kita mengambil risiko. Namun dengan risiko-risiko tersebut, datanglah kesempatan untuk melihat Tuhan melakukan hal-hal yang menakjubkan. Dan melihat karya Allah merupakan perkara yang paling menggairahkan di dalam hidup kita. Singkat kata, walaupun melangkah karena melakukan kehendak Tuhan mengandung risiko, namun tetaplah bertindak. Sebab Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Sehingga pada waktu yang tepat, Ia pasti akan mengulurkan tangan, bahkan mukjizat-Nya untuk menolong kita yang berjalan menaati tuntunannya. Itulah yang dialami oleh Petrus, salah seorang murid Yesus. Yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal 14 ayat 28 sampai ayat 32. Di dalam ayat-ayat itu ditulis tentang ketaatan Petrus terhadap perintah Tuhan. Ketaatan yang bukannya tanpa risiko kesukaran. Namun ketaatan di dalam iman tersebut telah mengakibatkan Petrus mengalami kuasa mukjizat dan pertolongan Tuhan. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Namun agar kita dapat memahami peristiwa tadi dengan lebih jelas, saya ajak saudara untuk terlebih dulu membaca latar belakangnya. Yaitu sebagaimana yang ditulis di ayat 22 sampai 27. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 27. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perlu kita pahami, apabila para murid Yesus saat itu berada dalam perahu di Danau Galilea, hal itu adalah karena mereka menaati perintah dari Tuhan Yesus. Artinya, mereka sedang melakukan kehendak Tuhan. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang ditulis di ayat 24, mereka menghadapi angin sakal. Artinya, angin yang bertiup dengan arah yang berlawanan dengan arah tujuan dari si perahu. Kalau perahu itu berlayar dari utara ke selatan, maka angin tadi bertiup dengan arah yang sebaliknya, yaitu dari selatan ke utara. Tentu, keadaan ini mengakibatkan perjalanan dari para murid Yesus dengan perahu tersebut mengalami hambatan. Memang,
Melakukan kehendak Tuhan bukan berarti hidup bebas dari hambatan. Bukan. Hidup selaras dengan kehendak Tuhan tetap saja ada hambatan yang merintang. Sedangkan seperti yang dicatat di ayat 23, ketika para murid sedang menghadapi angin sakal tadi, saat itu hari sudah larut malam. Artinya mereka sedang berada dalam lingkungan yang gelap gulita. Dengan kata lain, saat itu mereka sedang berada di dalam kegelapan dan perjalanan mereka mengalami hambatan. Apakah keadaan itu yang sedang saudara hadapi pada saat ini? Perjalanan hidup saudara sedang mengalami berbagai macam rintangan dan keadaan sekitar saudara serba gelap. Saudara tidak tahu tentang masa depan Anda dan saudara tidak berdaya untuk mengatasi kesukaran yang ada. Kesulitan yang saudara hadapi melampaui kemampuan manusiawi Anda untuk mengatasinya. Mari kita baca ayat-ayat selanjutnya. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 25 menjelaskan, bahwasanya dalam kesukaran yang dihadapi oleh para muridnya, Yesus tidak berdiam diri. Pada saat yang tepat, ia datang untuk menjumpai mereka. Ia datang dengan kuasanya yang tidak terbatas. Kuasa yang bersifat melampaui batas-batas alamiah atau bersifat supranatural, yaitu dengan berjalan di atas air. Menyaksikan peristiwa yang berada di luar kemampuan akal manusia untuk mencernanya ini, maka para murid Yesus menyimpulkan bahwa sosok yang sedang mendatangi mereka itu pastilah hantu. Alhasil di ayat 26 dicatat mereka berteriak-teriak ketakutan. Menanggapi ketakutan mereka itu, di ayat 27 ditulis sebagai berikut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sebenarnya bagian pengantar ini, yaitu ayat 22 sampai 27 yang telah kita baca tadi, sudah merupakan suatu khotbah tersendiri. Namun saya ingin mengajak saudara untuk menelaah peristiwa selanjutnya, yaitu yang dicatat di ayat 28 sampai 33. Matius pasal 14 ayat 28 sampai 33. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, menyembah Yesus. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Apabila di ayat 25 sampai 26, para murid Yesus melihat peristiwa yang bersifat supranatural, peristiwa yang melampaui kemampuan manusia untuk mengerjakannya, maka di ayat-ayat yang baru kita baca, yaitu ayat 28 sampai 29, Petrus bukan sekadar melihat, namun ia mengalaminya sendiri. Kalau peristiwa yang melampaui batas-batas hukum alam lazim disebut sebagai mukjizat, maka berarti sekarang Petrus bukan hanya menyaksikan mukjizat, namun ia mengalami mukjizat tersebut. Harapan saya di tahun ini dan di hari-hari selanjutnya,
Saudara bukan hanya mendengar dan melihat orang lain mengalami mujizat, namun saudara mengalami sendiri mujizat tersebut. Peristiwa yang dialami oleh Petrus, yaitu berjalan di atas air ini, menjelaskan kepada kita tentang sikap hati yang diperlukan guna mengalami mujizat Tuhan. Sikap hati tersebut adalah yang pertama, yaitu keinginan untuk hidup melampaui hal-hal yang biasa. Saya ulangi, sikap hati yang diperlukan guna mengalami mukjizat Tuhan adalah yang pertama, keinginan untuk hidup melampaui hal-hal yang biasa. Keinginan ini adalah penting. Sebab bila kita hanya ingin hidup pada tataran yang biasa-biasa saja, maka tentu kita tidak memerlukan mukjizat. Karena itu, ada kalanya sebelum menolong orang dengan kuasa mukjizatnya, Yesus terlebih dulu bertanya kepada orang tersebut tentang apa yang ia inginkan. Sebelum ia mencelikkan mata Bartimius, pengemis yang buta di kota Yeriko, yaitu seperti yang telah kita lihat dalam ibadah minggu yang lalu, di dalam Markus pasal 10 ayat 51, Tuhan Yesus bertanya terlebih dulu kepada yang bersangkutan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Hal ini menunjukkan bahwasanya untuk mengalami mujizat Tuhan diperlukan keinginan untuk keluar dari kemapanan, yaitu hidup melampaui batas yang biasa-biasa. Memang, sebagaimana yang berulang kali saya katakan, kemapanan merupakan akhir dari kemajuan dan awal dari kemunduran. Orang yang merasa nyaman dengan kemapanan tidak akan bersedia untuk berubah. Bagi yang bersangkutan, untuk apa dirinya harus mengalami perubahan kalau ia sudah merasa mapan dan nyaman dengan apa yang ada? Bukankah tidak jarang orang merasa enggan untuk pindah ke tempat tinggal yang baru karena dia merasa nyaman dengan rumah yang sudah ia diami selama bertahun-tahun? Walaupun tempat tinggal yang baru tersebut berukuran lebih besar, dia tetap enggan untuk pindah ke sana. Sebab bagi yang bersangkutan, hal itu berarti ia harus masuk ke lingkungan yang baru dan yang belum ia kenal. Sedangkan para tetangga di rumah yang selama ini ia tinggali sudah sangat ia kenal. Singkat kata, kemapanan dan keengganan untuk berubah dapat membatasi kemajuan. Demikian pula halnya dengan mujizat. Apabila Bartimius merasa nyaman dengan kebutaannya dan ia tidak bersedia berubah dari keberadaannya sebagai seorang pengemis, maka kemajuan maupun mujizat tidak akan ia alami. Berarti untuk mengalami mujizat diperlukan keinginan atau kesediaan untuk hidup melampaui hal-hal yang biasa. Itulah yang terdapat pada diri Petrus, sebagaimana yang ia utarakan di dalam Matius pasal 14 ayat 28 yang sudah kita baca tadi. Di ayat itu ditulis sebagai berikut. Lalu Petrus berseru dan menjawab Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Apabila para murid yang lain merasa nyaman dengan tetap tinggal dalam perahu yang mereka tumpangi, maka tidak demikian halnya dengan Petrus. Ia ingin mengalami hal yang tidak biasa-biasa. Ia ingin mengalami apa yang sedang dilakukan oleh Yesus, yaitu berjalan di atas air. Sebagai akibat, seperti yang kita baca di ayat 29, bila para murid yang lain hanya menyaksikan mukjizat, maka Petrus mengalami mukjizat itu. Ia benar-benar berjalan di atas air. Pertanyaan saya, mana yang saudara pilih? Sekadar melihat orang lain mengalami mukjizat, atau saudara mengalami sendiri mukjizat itu? Kalau saudara hanya sekadar ingin menonton mukjizat, biarkan rasa puas terhadap kemapanan menguasai hatimu. Namun, bila saudara ingin benar-benar mengalami mukjizat itu dalam hidupmu, maka saudara harus bersedia meninggalkan kemapanan dan mendambakan untuk hidup melampaui hal-hal yang biasa. Selanjutnya, sikap hati yang diperlukan guna mengalami mukjizat Tuhan adalah yang kedua,
Kesediaan untuk menaati firman Tuhan. Saya ulangi, sikap hati yang diperlukan guna mengalami mujizat Tuhan adalah yang kedua. Kesediaan untuk menaati firman Tuhan. Karena pada dasarnya ketaatan terhadap firman Tuhan merupakan bukti dari iman. Seseorang bisa saja berkata, aku percaya kepada Tuhan dan aku yakin bahwa firman-Nya itu benar. Namun bisa jadi apa yang ia ucapkan hanyalah sekadar kata-kata yang keluar dari mulutnya, namun tidak sungguh-sungguh mencerminkan sikap hatinya yang sebenarnya. Hal ini seperti seorang yang terperosok ke dalam sebuah jurang yang sangat curam. Beruntung, sementara tubuhnya meluncur ke bawah, orang itu sempat meraih dahan sebatang pohon kecil yang tumbuh di dinding jurang tadi. Sekarang ia dalam keadaan bergayut pada dahan yang ringkih itu. Dengan dasar jurang yang lebih dari 100 meter di bawah kakinya. Adalah tidak mungkin bagi orang itu untuk naik ke atas. Sebab dinding jurang sangat terjal dan bibir jurang berada jauh di atas dirinya. Demikian juga untuk merambat turun ke bawah adalah mustahil. Sedangkan dahan kecil tempat ia bergantung mulai melengkung dan dapat diperkirakan tidak lama lagi akan patah sehingga orang itu akan terhempas ke dasar jurang yang sangat dalam. Dalam situasi yang sangat terhimpit, orang tadi berteriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolonglah aku. Mendadak ia mendengar suara di langit. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat menolong dirimu? Orang itu segera menjawab, ya Tuhan, aku percaya, tolonglah diriku. Kembali terdengar suara dari langit. Apakah kamu sungguh-sungguh percaya bahwa aku berkuasa untuk menolong dirimu? Orang itu menjawab, oh Tuhan, aku percaya engkau pasti sanggup menolong diriku. Segera tolonglah aku. Lalu suara dari langit itu berbunyi, baik, aku akan menolong dirimu. Sekarang lepaskan peganganmu pada dahan itu dan aku akan mengangkat engkau naik ke atas. Sejenak orang tadi diam tak bersuara. Lalu sambil tetap menggenggam dahan dengan erat-erat ia berteriak lagi, adakah orang lain di atas sana yang dapat menolong aku? Artinya kalimat aku percaya yang ia ucapkan berulang-ulang tadi hanyalah sebatas kata-kata yang tidak sungguh-sungguh mencerminkan sikap hatinya. Karena itu ia merasa enggan untuk menanti suara Tuhan dari langit tadi. Dan mencari kalau ada orang lain yang dapat menolong dirinya tanpa ia harus melepaskan pegangannya pada dahan tersebut. Memang ketaatan terhadap firman Tuhan merupakan bukti dari iman. Sedangkan sebagaimana yang telah kita pelajari minggu yang lalu, iman merupakan jembatan menuju mujizat. Sehingga iman yang dibuktikan melalui kesediaan untuk menaati firman Tuhan akan membawa orang kepada mujizat yang Tuhan sediakan. Itulah yang dialami oleh Petrus. Di ayat 29 ditulis bahwa Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Apa yang Yesus ucapkan ini adalah sama dengan suara dari langit yang didengar oleh orang yang bergait pada dahan pohon di dinding jurang tadi. Suatu perintah yang bila ditaati tentu mengandung risiko. Risiko. Siapa tahu ketika orang tadi melepaskan pegangannya dari dahan, maka tidak ada tangan dari langit yang mengangkat dirinya naik ke atas. Risiko. Siapa tahu ketika Petrus menaati perkataan Tuhan Yesus dan ia melangkah keluar dari perahu, akibatnya ia bukan berjalan di atas air, tetapi malah tenggelam ke dalam danau. Di dalam semua ini, ingatlah tentang apa yang telah saya kemukakan di awal tadi, yaitu bertindak melakukan kehendak Tuhan bukan berarti kita akan terbebas dari risiko kesulitan. Justru disitulah kesungguhan iman kita diuji, yaitu apakah kita bersedia menaati firman Tuhan
apapun risikonya. Di sini Petrus lulus ujian. Sebab di dalam kalimat selanjutnya di ayat 29 tadi ditulis, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan, Petrus menaati firman yang Yesus ucapkan dan akibatnya ia berjalan di atas air, atau boleh dikatakan Petrus berjalan di atas kemustahilan. Atau lebih tepatnya, Petrus berjalan di atas firman Tuhan. Karena ia menaati firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang menopang dirinya sehingga ia berjalan di atas kemustahilan. Berarti, kalau Tuhan menyuruh, apapun risikonya, taatilah firman Tuhan tersebut dan saudara akan mengalami mujizat. Namun, kalau Tuhan tidak menyuruh, janganlah coba-coba melangkah keluar dari perahu, karena saudara akan tenggelam ke dalam danau. Singkat kata, inilah rumusan dari mujizat. Tuhan berfirman, dan saudara percaya serta melangkah dengan penuh iman, maka mujizat akan terjadi. Sebaliknya, bila Tuhan tidak menyuruh, dan saudara melangkah sekehendak hati saudara, maka tidak ada jaminan bahwa Tuhan akan menolong diri Anda. Sekarang, yang ketiga, sikap hati yang diperlukan guna mengalami mujizat Tuhan adalah konsisten dalam memandang kepada Yesus. Saya ulangi, sikap hati yang diperlukan guna mengalami mujizat Tuhan adalah yang ketiga, konsisten dalam memandang Yesus. Hal ini adalah penting, sebab apabila kita mengarahkan pandangan serta memfokuskan diri kepada besarnya kesukaran, maka iman kita akan goyah dan kita akan tenggelam ke dalam kesukaran tersebut. Hal itulah yang dialami oleh Petrus sebagaimana ditulis di dalam Matius pasal 14 ayat 30. Mari kita baca ayat tersebut. Matius pasal 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Di dalam Alkitab bahasa Inggris, kalimat pertama dari ayat ini diterjemahkan sebagai berikut. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Tetapi ketika dilihatnya angin itu, takutlah ia dan mulai tenggelam. Semula Petrus melihat kepada Yesus dan ia melangkah keluar dari perahunya karena menaati perintah Yesus. Alhasil, ia pun berjalan di atas air. Sekarang, matanya beralih dari Yesus ke tingginya gelombang air yang tertiup oleh angin. Sebagai akibat, rasa takut menggantikan iman dalam hatinya dan ia pun tenggelam. Ingat, ke arah mana mata kita memandang, itulah yang akan menentukan keadaan hati kita. Kalau di tengah kesukaran, kita mengalihkan pandangan kita dari Kristus kepada besarnya persoalan, maka hati kita akan dipenuhi dengan kebimbangan. Alhasil, kita pun akan tenggelam di dalam kesukaran tersebut. Pelajaran ini saya peroleh ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar dan mengikuti lomba lari kelereng dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Pengalaman yang pernah saya kisahkan dalam khotbah saya 3 tahun yang lalu. Lomba lari kelereng, yaitu lomba lari yang dilakukan dengan menggigit sebuah sendok dengan sebutir kelereng ditaruhkan pada sendok tersebut. Siapa orang yang pertama yang mencapai garis finish tanpa menjatuhkan kelereng itu, dialah yang akan menjadi pemenangnya. Sebelum saya berlari, guru kelas saya berbisik kepada saya, "Nanti jangan melihat ke kanan ke kiri, terus perhatikan kelereng yang ada di sendokmu." Pertandingan pun dimulai. Semua atlet lari kelereng berlari dengan hati-hati. Kelereng bergoyang ke kanan ke kiri. Dan saya ingat nasihat guru saya, jangan melihat ke kanan ke kiri.
Terus perhatikan kelereng yang ada di sendokmu. Mata saya terus melihat ke arah kelereng, menyesuaikan posisi sendok dengan posisi kelereng. Kelereng bergeser ke kanan. Sendok saya miringkan sedikit ke kiri. Kelereng bergoyang ke kiri. Sendok saya miringkan ke kanan. Saya tidak mau melirik kepada para penonton yang sedang bersorak-sorai. Satu persatu teman-teman saya gagal dalam pertandingan karena kelereng mereka terjatuh. Garis finish semakin mendekat. Tinggal 2 orang atlet yang bertahan. Saya dan seorang teman yang lain. Entah guru mana yang membocorkan rahasia lomba lari kelereng kepada anak ini sehingga ia dapat bertahan sampai menjelang garis finish. Tanpa sadar, saya terpancing untuk melihat ke arah anak tersebut. Saya lupa akan nasihat guru saya. Setengah detik saya melihat ke arah teman saya. Dan di detik itu, kelereng di sendok saya bergeser ke kanan dan jatuh dari sendok saya 2 langkah sebelum saya mencapai garis finish. Hari itu saya mendapat pelajaran penting. Ke arah mana mata kita memandang, itulah yang menentukan keadaan hati kita dan menentukan masa depan kita. Kalau kita memandang kepada Tuhan Yesus, iman akan bangkit dalam hati kita. Jembatan iman akan terbentang di hadapan kita. Dan kita akan meraih mujizat yang Tuhan sediakan. Sebaliknya, kalau kita memandang kepada persoalan, rasa bimbang akan menguasai hati kita. Dan kita akan tenggelam ke dalam persoalan tersebut. Teruslah memandang kepada Yesus. Dan saudara tidak akan pernah dikecewakannya. Adakah saat ini saudara sedang tenggelam ke dalam air karena kebimbangan memenuhi hati Anda seperti yang dialami oleh Petrus? Bila hal itu yang sedang saudara alami, lakukan apa yang dikerjakan oleh Petrus dan dicatat di ayat 30, yaitu berseru, Tuhan tolonglah aku. Di ayat 31 sampai 32 dicatat, mendengar seruan Petrus, maka Yesus tidak berdiam diri. Segera diulurkan tangannya, dipegangnya Petrus, dan dibawanya Petrus naik ke perahu. Di dalam kalimat terakhir ayat 32 ditulis bahwa angin pun menjadi reda. Artinya, memang menaati perintah Tuhan mengandung risiko. Tetapi kasih dan kuasa Tuhan melampaui segala keadaan. Dalam kasih dan kuasanya, ia bersedia menolong orang yang berseru kepadanya. Sehingga dengan demikian di ayat 33 ditulis, bahwa semua muridnya menyembah Yesus dan berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Artinya, tujuan Tuhan dalam melakukan mujizatnya, di samping untuk menolong kita yang percaya kepadanya, juga untuk menunjukkan keberadaannya yang sesungguhnya, yaitu bahwa dia adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Singkat kata, tanggapan yang seharusnya terhadap anugerah Tuhan, yaitu mengalami mujizatnya, bukanlah membanggakan diri. Namun justru kita harus merendahkan diri, memuliakan dia, dan menceritakan kepada orang lain tentang besarnya kuasa Tuhan itu. Kuasanya yang tidak terbatas. Dan mujizatnya tetap tersedia bagi hidup saudara. Apapun angin sakal yang sedang saudara hadapi, mari berserulah kepada Tuhan Yesus dan memohon pertolongannya. Ingat, iman merupakan jembatan kepada mujizat Tuhan. Memang, langkah iman mengandung risiko. Tetapi di balik semuanya itu, pertolongan Tuhan tetap dapat kita andalkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas dan tidak pernah berubah. Mujizat-Mu masih tetap tersedia. Karena sesungguhnya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang sukar dan tidak ada yang mustahil. Bahkan bagi orang yang percaya kepadamu dan menaati firman-Mu akan terbuka mujizat. Karena sesungguhnya mujizat-Mu tetap berlangsung sampai hari ini.
Oleh karena itu Tuhan Yesus, tolong kami untuk menaati firman-Mu. Bersedia meninggalkan kemapanan dan kenyamanan. Meninggalkan batas-batas hidup yang biasa-biasa. Tetapi melangkah bersama dengan Tuhan. Terus memandang kepada Tuhan Yesus. Terus memandang kepada Tuhan Yesus. Tidak mengalihkan perhatian kami kepada besarnya gelombang kesukaran. Tetapi terus memandang kepada Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadamu. Saat ini saya berdoa Tuhan Yesus, ulurkan kuasa mujizat-Mu, menolong mereka yang dalam kesukaran, menyembuhkan mereka yang dalam keadaan sakit, menguatkan mereka yang lemah, membuka jalan di saat tiada jalan, menyediakan jalan keluar, karena di dalam Tuhan Yesus tidak ada jalan buntu. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar yang Kau bukakan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, kepadamu dan di dalam nama-Mu kami menyerahkan semua beban dan harapan kami dengan percaya tahun ini merupakan tahun di mana kami akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Karena sesungguhnya hal yang lebih baik masih tersedia di hadapan kami. The best is yet to come. Perkara yang lebih indah masih ada di hadapan kami. Dan kami pegang janji-Mu itu di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak Ibu, mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah dibagikan, kami mengucap syukur untuk firman yang menguatkan kami, firman yang membawa kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak khawatir, kami tidak takut menghadapi kehidupan kami, menghadapi masa depan kami, karena kami percaya Allah yang perkasa, Allah yang ajaib itu yang memegang seluruh kehidupan kami. Saat ini kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, tolong mereka. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang akan membawa setiap jemaat-Mu mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap pergumulan mereka. Saat ini kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sudah dan akan memberikan persembahan.
Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Engkau yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan biarlah berkat-Mu tercurah di dalam hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati studi mereka, memberkati pernikahan mereka, rumah tangga mereka, memberkati kesehatan mereka. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, serta kasih karunia daripada Allah memenuhi seluruh kehidupan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan ku semakin berkurang, Kau yang semakin dipandang, dan ku berdiri di balik salib-Mu. Kuasa satu-satunya, Raja dari segala zaman, di sorga dan di semesta, oleh Dia, untuk Dia. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ini, dan kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi.